Salam, Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama bacaan tepat pada hari Natal, yaitu Injil Lukas 1 ayat 67 sampai dengan ayat 79. Mari kita dengarkan bacaan ini. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini sebenarnya sering disebut dengan Kidung Zakaria, di mana pada bagian pertama itu merupakan madah syukur, madah pujian. Lalu pada bagian kedua itu lebih merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini juga sama seperti Kidung Maria. Kidung Zakaria ini diambil oleh penginjil Lukas dari tradisi lama, kemudian direkatkan pada mulut Zakaria. Kemudian juga ada penambahan 2 ayat, ayat 76, kemudian juga ayat 77, untuk menyesuaikan, supaya sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Baik, setelah Zakaria mengetahui bahwa karya keselamatan Allah itu nyata, hadir, dialami oleh Maria, dan juga telah dialaminya sendiri, maka di sini Zakaria penuh dengan Roh Kudus, memuji Allahnya. Pujian Zakaria ini tidak berfokus pada dirinya sendiri, meskipun dia sebenarnya mengalami sesuatu yang sangat ajaib, bagaimana dia mulai terbuka mulutnya kembali setelah sekian lama dia tidak bisa berbicara, karena dia sangsi akan rahmat karunia Allah yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada keluarganya bersama Elisabeth, istrinya. Pujian Zakaria ini sebenarnya merupakan suatu luapan hati bangsa Israel, karena Allah telah memenuhi perjanjiannya yang kudus dengan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel, bahwa Allah telah melawati umatnya, bahwa Allah telah membebaskan umatnya dari bangsa-bangsa yang selama ini telah menjajah bangsa Israel dan terus-menerus memusuhi bangsa Israel.
yang terus membuat kesesakan bangsa Israel. Lawatan Allah ini benar-benar nyata di dalam diri Mesias yang akan datang. Kedatangan Mesias ini telah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai orang yang membuka jalan bagi keselamatan. Kehadiran Allah kembali ini nyata dalam kelahiran Yesus Kristus yang digambarkan sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi yang akan menyinari bangsa Israel dari kegelapan dan juga menuntun bangsa Israel menuju pada damai sejahtera. Apa yang disampaikan oleh penyanyi dalam perikop ini dalam Kidung Zakaria ini sebenarnya menunjukkan bahwa betapa Allah sejak awal itu sudah mencintai, sudah mengasihi, sudah menyelamatkan, sudah memberi keselamatan kepada bangsa Israel. Bahkan Allah telah memberi jaminan itu. Namun dalam perjalanan, bangsa Israel dalam pencobaan sering mengalami kejatuhan. Sering bangsa Israel itu lari dari Allahnya. Bukan Allah yang meninggalkan mereka, ini bangsa Israel sendiri yang meninggalkan Allahnya. Maka bangsa Israel sering jatuh ke dalam dosa. Mereka dikuasai oleh musuh-musuh yang ada pada waktu itu. Sehingga kesesakan, penderitaan, penjajahan, itulah yang mereka alami. Semua penderitaan yang mereka alami adalah karena mereka sendiri yang menjauhi diri mereka dari Allah yang selalu ingin menyelamatkan itu. Maka di sini diperlihatkan kembali dalam Kidung Zakaria ini bahwa Allah yang selalu mencintai itu ingin mewujudkan kembali, ingin hadir kembali di dalam bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel dengan ingin menyelamatkan mereka, kemudian dengan memberikan dirinya sendiri. Allah ingin hadir, ingin menyelamatkan dalam wujud yang begitu mudah sebenarnya untuk dilihat, untuk dimengerti, untuk didengarkan. Disinilah Allah hadir dalam diri putranya, yaitu Yesus Kristus yang lahir di palungan. Ini yang harus kita perhatikan. Di sini bisa kita lihat bahwa Allah sebenarnya juga terus-menerus mencintai kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Karena Allah itu adalah keselamatan itu sendiri. Sejak awal sudah ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Tapi karena seperti bangsa Israel, kita ini sering jatuh ke dalam dosa. Tapi bisa jadi kita ini sengaja menjatuhkan diri ke dalam kubangan dosa, dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, kita menjatuhkan secara sadar. Karena kita melihat bahwa ada keselamatan yang lebih menarik menurut kita. Maka pelan-pelan kita menjauhi Allah kita menjauhi keselamatan kita. Kita sering mencari keselamatan itu. Kita sering berusaha mencari keselamatan menurut pola pikir kita, menurut hati kita, menurut diri kita. Kita mencari keselamatan yang sebenarnya itu adalah lembah dosa. Bukan keselamatan yang sejati, hanya merupakan keselamatan yang semu. Dan kita kejar bukan keselamatan yang sejati. Yang kita kejar adalah kenikmatan duniawi. Kita mengejar keselamatan yang semu, bukan keselamatan yang sejati. Seperti bangsa Israel, Allah itu sebenarnya juga telah mencintai kita sejak awal. Kita sudah dikasihi Allah, kita sudah diberi keselamatan itu. Namun pada kenyataannya, kita ini sering mencari keselamatan yang lain. Kita meninggalkan Allah kita. Kita mencoba mencari kebahagiaan duniawi. Kita meninggalkan Allah kita menjauhi Allah kita. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Atau bahkan kita ini sering sengaja menjatuhkan diri kita ini ke dalam dosa. Karena kita merasakan kenikmatan duniawi itu. Tapi bahkan tidak bisa melepaskannya. Inilah yang sering membuat kita ini
jatuh terperosok. Bahkan kita kenapa? Kita jatuh terperosok, kita tersiksa oleh dosa-dosa kita sendiri. Kita akan minta pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Beri aku keselamatan. Tolonglah aku. Bebaskanlah aku dari belenggu ini. Dan disinilah Allah kembali datang kepada kita. Allah melawat kita umatnya ini. Disinilah Allah kembali melawat kita. Allah ingin datang menyelamatkan kita. Allah hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai cara. Hanya terkadang kita ini sering kurang peka terhadap kehadiran Allah itu. Bersyukurlah kita karena kita masih mempunyai kalender liturgi, bahwa masih ada Natal yang juga dianugerahkan kita, yang juga dianugerahkan kepada kita, supaya kita ingat bahwa ada masanya bahwa Allah hadir kembali dalam kehidupan kita. Maka dalam perayaan Natal ini, yang kita rayakan itu sebenarnya bukan kita rayakan sebatas ritus-ritus saja, apalagi hanya membeli hadiah, memberi hadiah, mencari hadiah, pakaian baru, sepatu baru, bukan itu. Yang kita rayakan ini, yang kita syukuri ini sebenarnya adalah kehadiran kembali Allah di dalam diri kita. Karena Allah ingin menyelamatkan kita dan kita ingin diselamatkan. Inilah sebenarnya pesan penting yang ada di dalam perayaan Natal setiap tahun yang kita peringati. Ini yang harus kita perhatikan. Pada perayaan Natal ini juga kita diingatkan, tidak perlu kita mencari keselamatan di mana-mana. Tidak perlu. Tidak perlu kita jauh-jauh. Tidak perlu kita capek-capek. Kenapa? Keselamatan sudah ada. Sudah ada di hadapan kita. Bahkan kita sebenarnya sudah dilingkupi keselamatan itu. Maka yang perlu kita bangun dalam diri kita, dalam iman kita. Sebenarnya kepekaan iman kita, merasakan bahwa Allah itu selalu melingkupi diri kita. Kalau Allah melingkupi diri kita, otomatis hanya kebahagiaan yang akan kita rasakan, hanya keselamatan yang kita rasakan. Maka mari pada perayaan Natal kali ini, kita benar-benar sekali lagi menyadari diri kita bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Dan pada hari Natal kita diingatkan kembali bahwa kita memberikan hati kita sebagai tempat palungan Yesus, supaya Yesus lahir di dalam hati kita, hidup di dalam hati, diri, pikiran kita, agar Yesus itu benar-benar menghidupi kita. Dengan demikian, kalau Yesus sudah hidup di dalam diri kita, maka pastilah keselamatan itu pasti akan bisa kita nikmati. Damai sejahtera selalu ada di dalam diri kita. Shalom dan berkat. Amin.